Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadlu wa lahus tsana'ul hasan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin, warga Nahdiyin, para muhibbin ahlus sunnah wal jamaah dimanapun Anda berada, pada edisi kali ini kita akan berbicara tentang dalil mi'raj para aulia, para wali Allah. Jadi untuk para pembegal nasab dan wahabi yang mengingkari dan tidak percaya mi'rajnya para aulia, ini diantara dalil-dalil, dan ini tidak disampaikan semua. Mi'raj para wali Allah dalam kitab-kitab hadis, antara lain kitab Al-Ilal wa Ma'rifatur Rijal karangan Imam Ahmad bin Hanbal. Dalam kitab ini nomor 2100, wajadtu fi kitab Abi haddatsana Abu Muawiyah Al-Ghallabi qala haddatsana Mu'adz yakni ibnu Mu'adz qala haddatsani Qurratu ibn Khalid qala indana imra'atun fil hayyi urija bi ruhiha famakathat sab'an la tarji'u illa annahum yajiduna 'irqan dariban min waridiha qul thumma raja'at wa kana Ja'far ibn Zubair mata fi tilkal ayyam faqalat ma fa'ala Ja'far ibn Zubair qal mata fi hadhil ayyam qalat ra'aituhu fis sama'id dunya wal malaikatu yabasharuna bihi a'rifuhu fi akfanihi wa hum yaqulun qad ja'al muhsin qad ja'al muhsin faqala li Qurrah idhhab fasma'hu minha faqultu wa ma asna an asma'ahu minha faqad haddatsani qal wa kana Ja'far ibn Zubair sahiba ghazwin wa huwa syab falamma asana wa kabira ijtahada fil ibadah. Ini riwayat Imam Ahmad. Lalu riwayat ulama lain dalam kitab Al-Ma'rifah wa Tarikh karangan Al-Imam Abi Yusuf Ya'qub bin Sufyan Al-Fasawi, wafat tahun 277 Hijriah. Ini ulama salaf ya, ahli hadis. Beliau juga meriwayatkan riwayat yang lebih singkat ya, hampir mirip ya, sama dengan riwayat Imam Ahmad. Nah, terjemahnya begini, Qurrah berkata, ruh seorang wanita di suku kami dimi'rajkan dari keluarganya selama beberapa hari. Ada wanita tiba-tiba meninggal, tapi gak meninggal. Mereka tidak menguburnya karena ada ototnya yang bergerak. Ternyata diperiksa kok ada otot yang bergerak, ini belum meninggal. Setelah 1 minggu ya, dalam satu riwayat, kemudian ia bisa berbicara lagi dan berkata. 1 minggu dia sadar lalu berbicara. Apa yang dikerjakan oleh Ja'far bin Zubair? Ja'far telah meninggal dalam hari-hari ketika ia tidak sadarkan diri. Kami berkata, Ja'far telah meninggal. Wanita itu berkata, demi Allah, aku telah melihatnya di langit ke-7. Ternyata para malaikat berkata, telah datang orang yang diasingkan. Telah datang orang yang diasingkan. Maksudnya orang yang pergi perang itu datang, yang asing dari rumahnya datang. Ternyata setelah datang, kata wanita itu, Ja'far bin Zubair dalam kain kafannya meninggal. Ini dia dikira meninggal, ternyata ruhnya meninggalkan jasadnya. Itu mi'raj ke langit ke-7. Dan Arasy itu di langit ke-7, kemudian Sidratul Muntaha juga di langit ke-7.
Ini riwayat pertama. Lalu dalil kedua dalam kitab Musnadus Syamiyyin, ini kitab hadis ya, karangan Al-Imam Al-Hafidh Abil Qasim Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub Al-Lakhmi At-Tabrani, karangan Imam At-Tabrani. Beliau wafat tahun 360 Hijriah, lahir tahun 260. Nah, di sini ada hadis, haddatsana Ubadah bin As-Samit fa aqbala Abu Abdillah As-Sunabihi falamma ra'ahu muqbilan qala man ahabba ay yanzura ila rajulin urija bihi ila ahlil jannati wa ahlin nar faraja'a wa huwa ya'malu ala ma ra'a falyanzur ila hadza. Ubadah bin As-Samit bercerita kepada kami, lalu Abu Abdillah As-Sunabihi datang. Ketika Ubadah melihat As-Sunabihi datang, ia berkata, barang siapa yang senang melihat seorang laki-laki yang dimi'rajkan oleh Allah kepada penduduk surga dan penduduk neraka, dimi'rajkan ke atas oleh Allah sampai tahu siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka. Lalu ia kembali dan ia berbuat seperti apa yang ia lihat, maka lihatlah orang ini. Jadi ada seorang tabi'in, Abu Abdillah As-Sunabihi ini masuk Islam pada masa Rasulullah SAW. Lalu beliau pergi ke Madinah mau sowan. Ternyata di perjalanan sampai di Madinah Rasulullah wafat sudah dapat 5 hari. Dan ternyata orang ini, kata seorang sahabat Sayyidina Ubadah bin As-Samit radhiyallahu an, itu dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu riwayat lain ya, dalam kitab Tahdzibut Tahdzib karangan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, juga dalam kitab Tahdzibul Kamal karangan Imam Al-Mizzi, ada riwayat di sini ya, An Ibnil Majishun qala urija bi ruhi abi al-Majishun fa wada'nahu ala sariril ghusli wa qulna lin-nas naruhu bi fa dakhala ilaihi ghasilun yaghsiluhu fara'a irqad yataharraku min asfali qadamaihi fatarakahu wa makatha thalathan ala hali thumma nasha'a ba'du fastawa jalisan faqala ituni bisawiqin fasharibahu faqulna akhbirna ma ra'ait qala urija bi ruhi ila as-sama'i sabi'ah faqil man hadha qala al-majishun qil lam ya'ni lahu baqiya min umrihi kadza wa kadza. Thumma habittu fara'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa Abu Bakar an yamini wa Umar an yasari wa Umar ibn Abdul Aziz bayna yadayhi faqultu lilladzi ma'i innahu qarib. Ibnul Majishun, putranya Al-Majishun berkata, ruh ayahku Al-Majishun dimi'rajkan, lalu kami meletakkannya di atas ranjang pemandian, mau dimandikan. Jadi ayahnya ini meninggal, akhirnya mau dimandikan. Kami berkata kepada orang-orang, kita mandikan ini. Lalu seorang yang memandikan masuk, yang biasa mandikan mayit. Lalu melihat ternyata ada otot yang bergerak dari bawah kedua telapak kakinya. Oh, ini berarti belum meninggal ini, belum meninggal, tapi mi'raj. Ruhnya mi'raj. Lalu ia meninggalkannya dan diam selama 3 hari pada keadaan itu. Artinya ya dibiarkan, dia gak sadar kayak orang mati. Kemudian setelah itu ia berbicara, lalu bangkit duduk, lalu berkata, ambilkan aku bubur. Lalu ia menyeruputnya, meminumnya. Kami berkata, ceritakan pada kami apa yang kamu lihat. Ia berkata, ruhku dimi'rajkan ke langit ke-7. Lalu ditanya sampai di sana, ini siapa? Lalu jawab, ini Al-Majishun. Lalu dikatakan, loh ini belum waktunya kesini, belum waktunya meninggal, usianya masih tersisa sekian. Lalu aku turun, lalu aku melihat Nabi SAW, Abu Bakar di sebelah kanannya, Umar di sebelah kirinya, dan Umar bin Abdul Aziz di depannya. Aku berkata kepada orang yang bersamaku, orang ini dekat, artinya dekat baru meninggal. Nah, ini artinya apa? Ketiga riwayat ini menandakan bahwa pada masa salaf itu memang ada orang-orang yang dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ruhnya yang mi'raj. Dan itu mi'rajnya para aulia, para wali ketika masih hidup.
Nah, karenanya ini tentang mi'raj para wali Allah dalam dunia tasawuf dikatakan ya, Imam Asy-Sya'rani punya kitab Kasyful Hijab Warran an wajhi as'ilatil jan. Dalam kitab ini As-Su'alul Hadi wal Ishrun wa sa'aluni 'anil awliya hal yasihhu li ahadin minhum ay yusra bi ruhihi ila sama. Wa idza qultum bi sihhati dzalik fama haddu ma yasuluna ilaihi minal aflak. Pertanyaan ke-21, mereka bertanya kepadaku tentang para wali Allah. Apakah benar salah seorang mereka ruhnya dibawa pergi ke langit di Isra? Dan jika hal itu benar, sejauh mana ruh mereka sampai? Fajabtuhum qad sarrahal muhaqqiqun bi anna lil awliya al isra ar ruhaniyya ila sama bimathabatil manam yarahul insan wa likulli minhum maqamun ma'lum la yata'adda wa dhalika hina yukshafu lahu hijabul ma'rifah fa kullu makanin kushifa lahu fihi al hijab asral maqsudu bihi faminhum may yahsul lahu dhalika baina as-sama'i wal ard wa minhum may yahsul lahu dhalika fi sama'id dunya wa minhum man taraqqa ruhuhu ila sidratil muntaha ilal kursi ilal arash. Aku menjawab kepada mereka, para jin itu, para ulama sufi muhakkikun telah menjelaskan bahwa para wali Allah memiliki pengembaraan ruhani atau pengembaraan spiritual ke langit seperti mimpi yang dialami manusia biasa. Masing-masing mereka memiliki derajat yang maklum yang tidak akan dilampauinya ketika hijab atau tabir makrifat terbuka padanya baginya. Maka setiap tempat yang terbuka hijab di situ, maka berhasillah apa yang menjadi tujuannya. Maksudnya mi'raj itu. Di antara mereka ada yang mengembara antara langit dan bumi. Di antara mereka ada yang sampai ke langit dunia. Di antara mereka ada yang ruhnya naik ke Sidratul Muntaha, sampai ke kursi dan sampai ke arash. Nah, artinya apa? Mi'rajnya para wali itu memang ada dasar-dasarnya. Dan ini diakui di kalangan para sufi dan banyak dialami oleh para waliullah. Dan ini ada hubungannya dengan mi'rajnya Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam Ba'alawi dalam syarah Al-Ainiyah ya, karangan Sayyid Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Beliau muridnya Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad ya. Diterangkan di antara isi surat Al-Faqih Al-Muqaddam kepada Syekh Sa'ad, salah satu gurunya, beliau berkata, aku telah dimi'rajkan ke Sidratul Muntaha sebanyak 7 kali. Dalam satu riwayat 27 kali dalam semalam, dan dalam satu riwayat 70 kali. Ini mi'rajnya, mi'raj para ulia, mi'raj birruh, bukan bil jasad. Karena kalau mi'raj bil jasad itu khususnya keistimewaan khusus baginda Rasulullah SAW. Dan ini ada dasarnya seperti diterangkan tadi. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, di seluruh Indonesia maupun di luar negeri, perkenalkan saya Al-Fakir Muhammad Idrus Ramli mengajak saudara-saudara sekalian untuk menyisihkan sebagian hartanya sebagai donasi bagi program peduli pendidikan yang dikelola oleh LAS, Lembaga Amin Zakat Sidogiri. Program ini merupakan bantuan untuk biaya pendidikan yang diberikan kepada anak didik binaan LAS Sidogiri yang meliputi 1. Beasiswa anak yatim dan duafa, 2. Beasiswa
anak berprestasi. 3. Peningkatan SDM guru. Dan 4. Penugasan dai dan atau tenaga pengajar. Silahkan saudara-saudara, kami tunggu donasinya melalui rekening yang tertera di video ini. Insya Allah harta kita akan semakin berkah, semakin dimudahkan, semakin lancar, semakin bertambah. Amin, Allahumma amin. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.